Hai, Rizky di sini. Kalau tadinya Ultrabook itu cuman bisa buat produktivitas ringan ataupun gaming yang game cere-cere karena nggak bisa ngasih performa yang gahar di form factor yang kecil, akhirnya Asus menghancurkan stereotip tersebut dengan memberikan 1650 Max-Q dan Ryzen 9 di dalam form factor yang sangat kecil. Ini adalah 2-in-1 Ultrabook dengan touchscreen. ROG Flow X13. Secara desain, laptop ini berbeda dengan beberapa ROG atau Ultrabook lain. Bodi luarnya ini seperti terbuat dari plastik, tapi sebenarnya ini adalah carbon fiber, di mana bahan seperti ini tahan akan baret-baret dan juga lebih ringan ketimbang kalau menggunakan bahan metal. Namun dengan bahan seperti ini, laptopnya akan gampang kotor dan juga susah buat bersihinnya dari bekas sidik jari. Bahkan saat review pun kita udah bersihin selama beberapa kali bekas sidik jarinya masih suka kelihatan dikit. Beralih dari bahan buat dimensi dan bobot, ROG Flow X13 ini nggak berbeda jauh dengan Ultrabook pada umumnya, bahkan tebalnya juga nggak lebih dari 2 cm. Hinge dari laptop ini juga solid, bahkan buat sebuah 2-in-1 dia bisa dibuka pakai satu tangan. Di depan ada layar 13,4 inch yang lucunya resolusinya itu sampai 4K. Akurasi warnanya tajam, bahkan brightness-nya juga lumayan tinggi di angka 360 nits, tapi dengan menggunakan resolusi 4K di layar 13 inch itu overkill banget sih menurut gua. Beruntungnya, Asus bilang kalau ada pilihan layar Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang menurut gua jauh lebih baik ketimbang menggunakan resolusi 4K di 13 inch. Memang sih saat melihat video 4K terasa kalau videonya itu lebih tajam daripada ngeliatin layar yang Full HD. Dan lebih jelas juga, tapi selain itu sebenarnya sama aja kayak ngeliatin monitor Full HD overall. Apalagi kalau kita lihat di display setting, recommended scale saat 4K itu sampai 300%. Kalau memang recommendednya aja udah sampai 300%, itu fix sama kayak Full HD aja sih. Oh iya, tambahan dikit soal layarnya. Layarnya ini rasionya adalah 16:10, jadi resolusinya itu memang bukan 3840x2160, tapi 3840x2400. Layout keyboardnya kurang lebih sama dengan ROG yang lain, font dan beberapa function buttonnya itu sama layoutnya, tapi karena ini adalah laptop 13 inch, ada yang harus digabung tombol-tombolnya, seperti arrow button itu digabung dengan page up dan page down. Mungkin untuk gamer yang cuma pakai arrow button sih enak, tapi untuk orang yang suka memakai page up dan page down untuk produktivitas mereka, mungkin harus pembiasaan dulu saat memakai keyboard dengan layout seperti ini. Sisanya ya keyboardnya oke kok, volume button ada, armory crate juga ada tombol sendiri, cuma ya paling media button itu nggak ada. Buat backlit, di sini hanya bisa warna putih aja, tergantung preferensi sih. Buat orang yang suka dengan RGB, mungkin laptop ini kurang gaming buat kalian, tapi buat gua yang lebih suka stealthy look, gue suka dengan backlit putih doang. Apalagi efeknya masih bisa diubah-ubah dengan neken F4. Oh iya, bahan surface laptop ini tuh garis-garis, mau di bagian luar ataupun dalamnya. Jadi kalau digesek-gesek itu bisa bunyi kayak begini. Tapi di touchpad itu walaupun memang kelihatannya garis-garis, tetap bukan yang garis-garis timbul kok, jadi tetap mulus. Buat touchpad, memang touchpadnya di sini menurut gue kecil banget kalau misal mau dipakai sebagai primary surfing buat kursor, jadi gue masih lebih prefer untuk menggunakan mouse. Tapi buat akurasinya, touchpadnya udah bagus banget kok, butter banget surfing di sini. Nah, buat konektivitas port, karena ini adalah laptop yang tipis dan ringan, jadi nggak begitu banyak banget portnya. Tapi di sini Asus sudah bela-belain membuat port yang penting buat tetap ada di laptopnya. Contoh nih, di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan Type C, lalu ada exhaust port juga. Sementara di sebelah kiri ada USB Type C dengan PCIe Gen 3 power buat GPU docknya, full HDMI port dan audio combo jack.
Buat yang tanya-tanya PCIe Gen 3 Power Port itu apa, jadi ROG Flow X13 ini bisa dibeli dengan eGPU yang bernama ROG XG Mobile, di mana eGPU tersebut bisa up to RTX 3080, namun karena AMD nggak ada lisensi Thunderbolt, jadinya mereka menggunakan port sendiri untuk mengantarkan power ke PCIe card tersebut, karena bandwidth dari USB-C-nya itu nggak cukup. Sayangnya di sini gua nggak dapat unit XG Mobile-nya, jadi gua nggak bisa kasih lihat ke kalian kalau dicolok itu kayak gimana performanya, tapi ya kira-kira kalau dicolok mungkin bakal seperti inilah gambarnya. Sekalian buat ngecas laptopnya juga kok kalau misal dicolok ke XG Mobile-nya. Bagian USB-C dan PCIe power ini juga punya dust cover semacam rubber gitu, tapi tolong di notes apabila dibuka karena ingin nyolokin port USB-C-nya, covernya ini disimpan baik-baik ya, karena saat proses review aja kita udah 3 kali kehilangan, kecil banget soalnya. Nah, masuk ke spesifikasi, laptop kecil ini punya spek kayak laptop gaming, prosesornya menggunakan Ryzen 9 5980HS, RAM-nya 32GB LPDDR4X, dan VGA yang sudah built-in di dalam laptopnya itu adalah 1650 Max-Q. Kalau dipikir-pikir, spesifikasi yang seperti itu bisa masuk ke dalam laptop dengan ukuran ultrabook, apalagi convertible, membuat laptop brand lain itu harusnya malu karena ini membuktikan bahwa laptop kecil juga bisa running prosesor dengan high power. Performanya juga nggak tanggung-tanggung, di Cinebench R15 aja kalau kita bandingkan dengan prosesor-prosesor sebelumnya, dia punya peningkatan yang jauh mau itu di IPC ataupun multicore secara overall apabila dikomparasikan dengan generasi sebelumnya. Kalau dibandingkan seperti ini, kelihatannya jadi kayak prosesor Core i9 sekalipun jadi KO ya. Tapi bagaimana dengan konsistensi performanya? Dan ternyata konsistensinya itu bagus banget. Di running 5 kali aja ini skornya malah bisa naik. Buat synthetic benchmarknya pun skor fisiknya itu tinggi-tinggi, mau di Firestrike ataupun di TimeSpy. Memang CPU ini cocoknya apabila disandingkan dengan RTX 3080 sih, bukan 1650 Max-Q. Cuman dengan form factor begini kan ya memang mereka harus menaruh GPU-nya itu di tempat lain bukan di dalam laptopnya. Performa gaming kita sendiri nyobain game Dota 2 di Full HD dan Dirt 5 itu tuh mendapat frame rate yang bagus dan stabil, tapi tentunya Dirt 5 juga disetting lowest dan resolusinya 720p. Itu pun stabilnya di 30 fps bukan di 60 fps. Karena 1650 juga kan nggak mungkin ngangkat 4K gaming di 60 fps, jadi ya jangan harap untuk gaming tanpa XG Mobile-nya itu di 4K. Nah, yang membuat performance di Asus ini stabil adalah karena Asus tidak melimitkan performa dari CPU-nya alias no throttling. Tapi justru itu juga jadi masalah. Tidak adanya throttling berarti CPU-nya itu max power terus hampir tanpa batas, yang dimana dapat membuat suhu dari CPU-nya itu naik dengan tinggi. Dengan uji coba profil turbo, suhu maksimum CPU-nya masih ada di 90-an sebenarnya, tapi suhu surface-nya itu yang agak masalah. Dia ada di sampai 50 derajat Celciusan dan itu bisa naik lagi. Walaupun memang itu di daerah function key dan sekitarnya yang jarang dipencet. Jadi kita bisa maklumin karena memang penempatan jari juga lumayan jauh. Namun yang kita heran adalah kenapa exhaust portnya harus ditaruh di sebelah kanan, di mana kita biasa naruh mouse dan daerah ini juga sekitar 45 derajatan. Jadi gua sarankan untuk menaruh tangan yang ada di mouse itu agak jauh dari laptopnya. Menggunakan laptop ini selama beberapa hari jujur sangat menyenangkan. Punya laptop tipis dengan powerhouse yang besar membuat ruang lingkup kerja kita jadi lebih luas. Mau editing portable, mau 3D design di cafe juga bisa, ataupun mau sekedar ngegame aja. Bahkan dengan form factor sekecil ini, laptopnya juga bisa masuk ke dalam briefcase gua. Kalau misal gua pakai laptop ini, surga banget sih jujur. Gua bisa pakai buat ngedit, main game juga, terus mau dibawa presentasi ke klien juga gampang karena ada full HDMI port dan kita nggak perlu pakai dongle lagi, dan bisa ngasih e-signature juga kalau misalnya perlu karena monitornya juga sudah support stylus input. Namun jujur karena gue suka memakai page up dan page down, jadinya harus pembiasaan dulu buat beberapa waktu.
Buat pengalaman memakai touchpad, karena memang gue udah ada mouse MX Anywhere, jadi gue nggak begitu ngaruh banget. Dan buat ngetiknya, pertama gue agak skeptis dengan ngetiknya ini karena ini adalah laptop kecil. Tapi ternyata travel distance-nya bisa sama dengan laptop ROG yang tebel-tebel. Cuma sayangnya, memang battery life dari ROG Flow ini itu cukup singkat, hanya di sekitar 5 jam saat pemakaian ringan. Tapi menurut gue ya nggak masalah-masalah banget sih, karena adapternya juga nggak berat dan memakai USB-C buat power pula. Gue amazed sama Asus di mana mereka bisa membuat adapter 100 watt itu sekecil ini. Seperti halnya Ultrabook atau laptop kecil pada umumnya, laptop ini nggak bisa di-upgrade RAM-nya dan hanya bisa SSD aja. Tapi dengan 32GB RAM, menurut gue itu udah cukup banget buat di tahun 2021 ini. Apalagi itu juga udah LPDDR4X, dan kalau buat SSD-nya, memang sih bisa diganti-ganti, namun harus yang berukuran M.2 2242 alias yang M.2 mini size. Fan yang mendinginkan laptop ini adalah dua fan kecil ini, tapi Asus sendiri klaim kalau ini bukanlah fan biasa yang dimana katanya bisa mendinginkan lebih baik daripada fan laptop biasa. Memang sih saat turbo suara fannya itu juga kenceng banget, tapi kalau misalnya gua sendiri dengerin turbo ini kayaknya kurang nyaman ya. Jadi gue lebih menyarankan performance mode aja, jangan yang turbo kalau kalian nggak mau yang berisik-berisik. Buat speaker, jujur gue pertama skeptis dengan kualitasnya karena hanyalah 2 buah speaker downfiring di dalam laptop kecil, tapi ternyata suara dari laptop ini punya clarity yang bagus dengan depth yang terasa juga. Buat sign in, laptop ini juga punya Windows Hello yang terdapat di power button-nya, dan power button-nya juga punya teknologi yang bernama fingerprint caching kalau nggak salah, jadi cuma perlu sekali sentuh power button buat langsung sign in ke dalam Windows-nya. Jadi kesimpulannya, ROG Flow X13 adalah ultrabook gaming yang hampir sempurna. Mau dilihat dari power per dimension, kualitas layar, pengalaman ngetik, kualitas speaker, dan teknologi lain yang diimplement ke dalam laptop ini membuat ROG Flow X13 adalah pionir laptop kecil yang bisa dipakai buat produktivitas berat. Namun dengan heat management dan ukuran touchpad, menurut gua Asus bisa perbaiki hal-hal tersebut di refreshment mereka yang katanya akan menggunakan GPU baru dari Nvidia. Harga resmi di Indonesia memang sebenarnya belum ada, tapi untuk yang satu paket dengan 3080-nya itu perkiraan gua mungkin di sekitar 50 jutaan. Kita sendiri nanti kalau misalnya udah ada unit yang memakai XG Mobile, pasti bakal bikin video update review dari Flow X13 ini. Dan jadi itulah pendapat kita tentang ultrabook gaming dari Asus. Kalau misalnya kalian mau beli ROG yang ini, sayangnya kalian belum bisa karena belum dijual di Indonesia. Dan prediksinya sih kayaknya di bulan Maret atau April ini baru datang, dan semoga aja itu datangnya udah bisa sama yang RTX 3080-nya. Tapi kalau misalnya saran dari gua, lebih baik untuk kalian nunggu aja yang versi refresh-nya nanti bakal datang. Jadi nggak pakai 1650 lagi, tapi pakai yang lebih baru yang kita nggak tahu juga namanya apa. Jadi itu aja paling dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe karena itu akan membantu kita untuk membeli unit ini. Dan yang terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe.